Ada satu orang Madura, non-Kristen dan fanatik. Orang Madura tahu sendiri kan, fanatik dan keras. Saya pernah di Medan disantet pakai ilmu begu ganjang. Saya pernah nangani kasus di Surabaya, punya jimat batu. Namanya siapa Pak itu sih Mas? Nah, jimatnya batu, ini Pak Irman dilempar, peng, dibuang ke sungai, besok balik lagi. Buang lagi sampai luar pulau, pung, besok balik lagi. Buang, besok balik lagi. Dia punya keris-keris dan punya jimat kebal. Jimat kebal. Waktu itu saya diajak kakaknya, jemaat gereja, minta saya doakan dia. Dia pamerkan ilmu kebal. Sirat Carter digini-gini kan, di depan saya. Oh, ditunjukin gini. Nah, ditunjukin gini dah. Wah, rambutnya di Carter gini, enggak mempan. Wah, langsung dia gini-gini. Wah. Dia demo. Kalau Pak Daud bisa bikin saya tembus senjata, saya masuk Kristen. Oh, untung saya udah bertobat. Kalau belum bertobat, mati dah. Nah, sikat habis dah. Waktu itu dia ngomong, kebal. Tunjukkan depan saya. Boleh saya nyoba? Boleh saya nyoba? Buktikan. Saya doa apa? Darah Yesus, blek ambruk darah. Langsung ndak usah pakai Carter, rambutnya tak gini rontok. Langsung bertobat. Jadi ingat, dari iman kembali ke iman. Jadi engkau belajarlah berdoa. Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus. Sucikan tubuh, jiwa, rohku. Kenapa roh perlu disucikan? Ingat, ada dosa mencemari roh, yaitu dosa perzinahan. Pada roh kita lah yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita ada dosa perzinahan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Makanya roh kita perlu disucikan dengan darah Yesus. Nah, pendeta itu ngajarkan saya. Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa. Jiwa kita sering ada keracunan, betul? Tubuh kita sering ada cemar dosa, betul? Makanya itu harus lengkap. Ini semua, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Jelas? Dan itu saya semua, darah Yesus bentengi aku, bebaskan aku dari yang jahat. Nah, ini yang terakhir, saudara. Kejadiannya kira-kira 20 tahun yang lalu di Cirebon. Di situ ada orang tuanya, gerejanya, orang tuanya pendeta Yuda Mayol. Ada satu orang Madura, non-Kristen dan fanatik. Orang Madura tahu sendiri kan, fanatik dan keras. Dan Madura ini kemana mau membawa celurit. Celuritnya udah kayak bulu ayam gitu loh. Wah, kemana-mana bawa celurit. Nah, tapi dia punya istri orang Kristen. Jadi beda agama. Apa yang terjadi? Istrinya itu cerita tentang saya bertobat. Orang Maduranya ngomong gini,
tai ya gitu lah. Gitu. Kalau Daud Tony bisa ke rumah saya, itu tanda, saya dikasih tanda sama Tuhan bahwa saya harus ke gereja. Dia ngomong gitu sama istrinya. Saya tidak kenal istrinya, saya tidak kenal bapak ini, karena yang ngundang saya itu gereja itu. Saya ada di Solo, San ke Jakarta, dari Jakarta naik kereta. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Daud, ada apa Tuhan? Hari ini engkau harus langsung datang ke rumah namanya ini. Dan kau harus menginap di sana. Ada apa Tuhan? Lakukan. Saya dijemput dari gereja. Udah disiapin pastori. Pak Dok mau ke hotel, siapin hotel ini. Tidak. Saya mau nyari satu orang. Namanya ini, istrinya ini. Pak, istrinya itu jemaat gereja kami. Suaminya bukan orang Kristen dan fanatik, orang Madura. Saya ngomong, saya harus nginep di rumahnya dia. Nah, padahal enggak tahu mereka baru ngomong apa. Waktu saya datang, ketok pintu. Istrinya panggil suaminya. Pak, ini Daud Tony mau nginep di rumah kita. Langsung dia bawa celuritnya gini. Hah? Kan dia udah ngomong, kalau datang ke sini dia mau bertobat. Hari itu juga hari pertama dia ke gereja. Nah, apa yang terjadi? Rompi-rompi kebal apa itu diserahin ke saya doakan bertobat. Terusan dia ngomong sama saya, Pak Daud, padahal kan belum kenal saya dan belum kenal istri saya. Sebenarnya gimana kisah ceritanya? Saya ngomong, pada waktu saya di Jakarta naik kereta, makanya saya beritahu, keselamatan itu anugerah. Orang bisa percaya itu karena anugerah. Iman adalah harapan. Apa yang terjadi? Pada waktu ada di kereta, ada satu suara bicara pada saya. Dan itu suara Yesus Kristus. Bahwa saya harus nginep di rumahmu sampai acara gereja selesai. Langsung dia berkaca-kaca gini. Udah, saya ngomong sama istri saya, kalau orang itu, bekas dukun hebat itu, bisa ke rumah saya mau masuk Kristen. Ini bukan hanya masuk, malah nginep. Saya bertobat. Di situ saya baru mengerti, saudara. Ingat, apa yang didoakan istri ini tidak sia-sia. Doa lahir dari iman, artinya lahir dari harapan. Apa saudara? Lahir dari apa saudara? Harapan. Itu dasar dari iman. Jadi apapun tantangan, apapun badai, percaya engkau masih ada kesempatan. Walaupun kesempatan itu hanya 1%. 1% itu bisa dirubah Tuhan. Jadi saudara percaya harapan. Jadi saudara mulai belajar berdoa. Mulai hari ini. Ini saya semua, darah Yesus. Sucikan tubuh, jiwa, rohku. Kenapa tubuh, jiwa, rohku? Ingat, kadang roh itu cemar karena ada dosa masa lalu. Jiwa kadang diracuni oleh akar pahit dan dendam. Betul? Tubuh kedagingan. Betul? Nah, makanya saudara mulai hari ini berdoa. Makanya saya kalau makan, minum, apa semua doanya itu. Darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Saya pernah di Medan, disantet pakai ilmu begu ganjang. Begitu nyampe, ada yang mau nyoba. Waktu itu saya mau minum gelas itu.
Saya kalau mau makan minum doa dulu. Jangan langsung gini dah. Saya doanya apa? Darah Yesus, sucikan makanan minuman ini. Darah Yesus berkati aku, bentengi aku. Waktu ini mau saya minum gini, ada yang nyantet, dap, pecah, hancur. Saya lihat, oh penyantetnya ini, terus tidak mempan. Nah, pada waktu Pak Edi Wibowo ngomong sama saya, ada yang ngirim santet pakai paku terbang. Saya doa, darah Yesus bentengi. Langsung pakunya tak berhenti gini. Darah Yesus bentengi. Langsung. Jadi pakunya gini, kayak film X-Men. Katanya gitu. Pakunya terbang, berhenti tepat di dahi jenderal ini. Enggak gerak. Berhenti gini. Langsung dia ngomong, Pak Daud, kamu bisa mengendalikan paku ya? Bukan, itu doa. Pas kebetulan aja Tuhan mau. Mau demo. Berhenti ini. Darah Yesus hancur. Jatuh pakunya. Dia ngomong, kamu gunakan apa itu? Darah Yesus. Membentengi, melindungi